Tapi saya tunjukin lewat prestasi. Turnamen, saya ikut turnamen itu, menang. Jadi saya cuma ingat bapak saya itu bilang, nggak semua hal buruk itu akan menghasilkan sesuatu yang buruk juga. Pas akad aja, hal yang bikin gue nangis tuh bukan karena akadnya adik gue, tapi karena gue ngeliat keadaan bapak gue. Ketemu lagi sama aku Debbie Kings dalam acara Kobas Interview, curahkan isi hatimu sepenuhnya. Kali ini aku kedatangan seorang public figure yang mungkin buat komandan-komandan di rumah nggak asing wajahnya, perawakannya, karena dulu sempat meramaikan di FTV Indonesia. Dia adalah Om Raymond. Om dong, tepuk tangan. Gue mau tepuk tangan ya, begitu ada omnya agak ketahan, agak ngeles nih. Ya kakak Raymond, kakak. Iya. Halo Siap. Bang Raymond, kakak Raymond. Bebas manggil apa kabar? aja ya. Sehat, alhamdulillah. Papi. Oh, kayak Bang Putra dong. Kalau Giorgino kan Papi G, Kalau bener. kamu kayaknya Papi R deh. Aduh, apa? Jadi ngawur nih. Oke, sehat ya kakak Raymond. Sehat, alhamdulillah. Kemarin dorong gerobak tadi juga sekalian. Kuat banget. Emang kurang kelihatan sehat apa? Nah, Bang Raymond, kan yang kita kenal selama ini Bang Raymond itu di layar kaca televisi selalu ketawa. Iya. Ya kan, selalu menjadi pokoknya buat bahan ketawa lah. Iya. Tapi kita mau tahu dong, masa remajanya seorang Kak Raymond ini seperti apa sih? Masa remaja ya? Kalau dulu masa remaja sebenarnya sih ya kalau bisa dibilang sama-sama aja ya kan anak lain gitu kan. Cuman memang kalau boleh dibilang gimana ya, lumayan berliku lah gitu kan. Karena memang saya basically bukan dari keluarga. Saya bukan yang gak bersyukur gitu. Tapi memang saya bukan dari keluarga yang ada gitu kan. Saya merasa memang pada saat itu saya merasa apa ya kalau saya bilang ya, sedikit minder lah kalau dibilang harus gaul sama teman-teman lain sebagainya. Walaupun pada saat itu kecil saya nunjukin semuanya lewat prestasi saya gitu. Jadi kalau bisa dibilang masa kanak-kanak saya ya bervariatif. Contoh misalkan kalau teman-teman nih sekolah lagi kumpul-kumpul jajan-jajan, saya kayak agak-agak melipir gitu. Karena di sisi lain saya paham dengan keadaan ekonomi keluarga saya, keterbatasan yang saya dapatkan gitu kan untuk jajan lain sebagainya gitu. Jadi kalau bisa dibilang cukup bikin saya minder. Tapi bukan saya tidak bersyukur, enggak. Tapi minder ada, pasti. Dan di usia seperti itu harusnya saya tidak merasakan hal seperti itu. Tapi mungkin saking berada di bawah tekanan yang bagaimana, jadi hal-hal seperti itu muncul. Misalkan gini, saya tetap bersyukur saya lahir lewat orang tua yang didikannya keras. Terus terang dulu kalau belajar, ibu saya itu parah. Kalau sekarang mungkin saya udah jarang nemuin gitu ya. Itu kadang gebuk pakai raket, patah bener gitu kan. Tapi saya tidak pernah menyesal gitu ngelewatin fase-fase kayak gitu. Karena saya yakin kerasnya itu keras sayang lah. Gitu. Nggak ada orang tua yang nggak pengen anaknya bodoh ntarnya gitu. Ya sampai ketika dimana ya saya pernah kesel sama ibu saya. Jadi saya pergi, memang saya nggak ngomong. Jadi pada saat itu saya ikut teman saya ke puncak. Ini kan teman saya ini orang kaya nih. Ikut ke puncak, pulang. Saya pikir ibu saya senang nih. Habis jalan sama Ivan dulu. Teman saya tuh, sekarang jadi idol dia tuh. Nah sama Ivan ke puncak. Ngapain? Yang nginep di sono, jalan-jalan aja naik mobil gitu. Naik mobil kan dulu senang banget tuh. Pulang saya nggak tahu kenapa, tiba-tiba ibu saya megang setrika. Ini masih ada nih tandanya. Langsung aja cos. Itu saya nggak tahu kenapa tuh kayak
wah sampai segini ya kenapa gitu. Nggak tahu ya, sakit banget itu, saya bener-bener kayak saya ngerasain sakitnya berhari-hari lah gitu. Tapi saya nggak kesel gitu, karena kalau pada saat itu saya kesel banget. Cuman kalau sekarang saya anggap tuh kayak oke lah, ini mungkin memang fase yang harus saya laluin gitu. Mungkin ada maksud baik dari orang tua saya ngomong gitu, keras kayak gitu kan mungkin supaya saya apa-apanya ngomong lebih disiplin, keras. Sementara berbeda halnya sama bapak saya. Kalau bapak saya tuh lembut banget, nggak pernah ngerasin anak, nggak pernah. Jadi kayak dia cuman selalu pesen sama saya tuh kalau punya duit, mendingan lu abisin buat beli makanan daripada lu harus beli mainan. Jadi tuh kadang adaptasi hal seperti itu sampai ke bawah ke sekarang gitu. Saya nggak tahu kenapa sama bapak saya juga, walaupun saya jarang ketemu tapi ikatan saya tuh kuat aja gitu, karena kan bapak juga nih udah 3 tahun sakit nih. Jadi kadang apa yang dia omongin tuh masih ngebekas aja. Terus saya kan dulu suka bola. Saya tahu mungkin keadaan bapak saya waktu itu nggak punya duit. Tahu banget. Saya tahu bener. Cuman saya suka bola. Dia ngebela-belain. Dia beliin saya sepatu bekas. Yang dimana baru saya pakai sehari tuh kanannya tuh jebol. Saya pakai itu 3 bulan. Saya latihan bola 3 bulan, kanannya nyeker. Tapi saya tunjukin prestasi. Turnamen, saya ikut turnamen itu, menang. Jadi saya cuma ingat bapak saya itu bilang, nggak semua hal buruk itu akan menghasilkan sesuatu yang buruk juga. Dan pada saat itu untuk di kurun usia saya waktu itu kan 12 tahun apa. Itu turnamen saya termasuk yang paling gede. Teman-teman tuh nggak punya sepatu seukuran saya. Ya, jadi otomatis saya dimainin. Dengan segala keterbatasan yang ada gitu kan. Ya saya main. Ya kayak injok-injok apa segala macam. Saya nyesel enggak. Saya marah sama orang tua saya enggak juga. Saya tetap bersyukur saya ngelaluin fase yang kayak gitu. Yang mungkin semua anak-anak tuh nggak bisa ngelewatin fase yang kayak gitu. Karena yang saya pikir mahal itu ya prosesnya. Bukan saya udah sukses kayak sekarang atau apa. Dan saya juga selalu bilang, saya nggak bilang saya sekarang sukses atau apa. Tapi saya ngerasa apa yang saya laluin dulu tuh mahal lah. Nggak bisa dibeli. Dari proses rasa bersyukur saya gitu. Terus ya pokoknya saya bersyukur banget lah punya orang tua yang walaupun ada keterbatasan tapi tetap mendukung saya sampai sekarang gitu. Apapun tetap diusahakan. Apapun. Kadang dia juga lagi sakit nih, nelfonin saya. Lagi apa, Mon? Udah makan belum? Kayak gitu. Bapak kan udah 3 tahun sakit nih. Ginjalnya udah ada gangguan gitu. Tapi nggak tahu kadang kalau dia telepon saya nggak angkat aja, saya suka sedih gitu. Ya gitulah, jadi intinya saya bersyukur aja bisa ngelewatin fase-fase kayak gitu. Gitu. Tapi kalau biasanya kan anak laki-laki itu lebih deket ke ibu kebanyakan ya. Nah kalau Mas Kemon ini dari ceritanya aku mendengar lebih deket ke ayah ya. Mas, kenapa tuh? Gini, bukannya saya nggak sayang sama ibu. Karena mungkin setiap hari saya juga ketemu ibu kan. Karena kan faktor kerjaan juga yang bikin papa tuh kalau pulang tuh seminggu bisa cuma sekali, 2 kali gitu. Jadi kadang saya melalui masa kecil yang memang tanpa belayan ayah gitu.
Gak bisa rutin. Saya ketemu bapak saya paling seminggu sekali. Gitu. Cuman yang saya lihat dari ayah saya adalah dia kan seorang atlet nih. Dia atlet. Namanya besar di bulu tangkis gitu kan. Ya saya cuma ingat itu, jadi bagaimanapun. Walaupun sibuk-sibuknya ayah saya nih. Saya berusaha untuk tetap bisa ngikutin jejaknya lah. Jadi kayak acuan hidup saya aja. Bukan berarti saya mengesampingkan ibu saya, enggak. Saya tetap sayang. Sampai saat ini juga sebisa mungkin saya maksimalkan. Makasih ya Bang. Saya tetap maksimalkan maksimalin apa yang bisa saya kasih gitu. Kalau buat Mas Raymond, arti orang tua, ayah dan ibu itu apa sih Mas Raymond? Luas lah orang tua mah. Gimana ya? Ya kalau nggak ada mereka saya juga nggak bisa kayak sekarang acuannya gitu. Saya ingat fase di mana dulu saya kuliah, saya tahu ibu bapak saya nggak mampu buat kuliahin saya di YAI itu. Ya, itu dulu 1 semester tuh bisa 5 juta kali. Dan itu nilai yang sangat besar buat keluarga saya gitu kan. Cuman pada saat itu mungkin saya masih ego ya. Saya maksa pengen kuliah di situ. Bagaimana caranya saya maksa kuliah. Wah, bapak saya ngusahain deh duit segala macem deh, saya tahu banget deh. Cuman saya ngerasa, oke, gue nggak bisa ngarepin gini terus. Bokap udah mati-matian gitu, tapi kayaknya kalau untuk sampai gue ngejar jenjang karir S1 gitu kayaknya susah. Jadi gue banting setir untuk coba ngalah, gue main sepak bola gitu. Walaupun gue tahu mereka mengusahakan gitu kan. Tapi gue nggak pernah ngomong, udah jangan, gak usah diterusin kuliahnya gini, enggak. Gue cuman kayak, udah gue banting, tiba-tiba gue banting setir aja, gue main bola gitu. Gue main bola, karena kan pada saat itu juga, jujur, karir di bola juga bagus gitu. Karir di bola juga bagus. Dulu kan gue juga atlet gitu kan. Gue main di Liga Jarum. Jadi that's why kenapa, ya udahlah, gue nggak usah kuliah. Kasihan, mending buat adek gue aja bisa dibantu-bantu kan. Nah itulah gue udah mulai keluar kota, gue main-main di Tasik, gue lompat ke Papua, kemana gitu. Yang penting gue gak ngerepotin orang tua aja, kayak gitu. Pokoknya memang tetap sesusah apapun orang tua, tetap di depan anak akan baik-baik aja. Iya, makanya kadang buat teman-teman juga nih, kalau orang tua masih ada sih, kalau gue bilang, saran gue, sebisa mungkin deh, lu kasih apa yang lu punya deh. Kalau lu masih bisa gerak, menghasilkan, lu menghasilkan deh. Karena rasanya tuh gak usah kehilangan ya. Kayak bokap gue sakit aja nih. Gue tuh kayak gak sanggup. Gue cuman gak sanggup kalau takutnya sewaktu-waktu ya bokap gue gak ada gitu kan. Dipanggil itu gue gak bisa ngebayangin aja gitu. Gue kuat nggak ngeliatnya, ngelewatinnya itu tiap malam. Pasti hal itu tuh muter terus di kepala gue gitu, karena emang kondisinya kan udah makin parah. Paling bisa telepon doang. Itu dah 3 tahun. Ayah di mana sekarang Mas Raymond? Ada di rumah. Di Jakarta? Di Jakarta juga. Oh, berarti masih setiap hari ketemu ya? Bokap dapat perawatan jadi nggak di rumah. Karena perawatannya itu jadi dia nggak di rumah. Makanya yang gue takutin adalah ketika udah gua bukannya pengen nyumpain atau apa, cuman kalau sewaktu-waktu tiba gitu kan, gua nggak ada di sampingnya tuh gua ngerasain banget kayak lu nggak ada anak-anaknya yang nemenin gitu. Ya, ini pesan juga sih buat Dandin yang ada di rumah. Selagi masih ada orang tua, dia minta temenin. Kadang kan mungkin kita capek ya. Tapi selagi masih ada dia minta temenin atau diajakin ngobrol, coba deh. Kasih sebentar aja waktu kalian. Bener banget. Bokap gue sih nggak, dia dalam keadaan kayak gini aja dia nggak pernah nunjukin
Gak pernah nunjukin titik lemahnya gitu. Gak pernah. Temenin papa dong, apa enggak pernah. Kirimin makan, enggak. Jadi gue belajar banget gimana caranya jadi kuat tuh dari dia. Gimana caranya lu gak lemah tuh dari dia. Makanya gue kadang kalau orang-orang nanya untuk gue cerita hal-hal kayak gini gitu, gue tuh selalu nolak karena ini hal yang paling sensitif buat gue. Cerita karir gue, perjalanan hidup gue. Kadang gue cuman pengen tuh hal-hal yang gue laluin, terutama yang berat, yang sedih-sedih tuh pengennya gue telan sendiri aja, gak pengen gue bagi ke orang-orang gitu. Karena gue cuma pengen orang lihat gue tuh ya ini senangnya gue. Terus apalagi ke orang rumah gitu ya, ke anak-anak gue, ke istri gue, ya udah lu gak usah ngeliat susahnya gue deh, di luar kayak gimana gitu. Yang penting di rumah kalian cukup, hidup bisa enak, bisa tenang, bisa tentram, gitu aja. Makanya jarang pribadi gue curhat untuk hal-hal kayak gini. Gitu. Ya kita doain sama-sama semoga papanya Pak Remon, Mas Remon sehat terus dan ibunya juga sehat, dapat umur yang panjang, masuk Mas Remon dan keluarganya. Amin. Pokoknya kita harus kuat juga buat orang-orang di sekitar kita ya Kak Remon ya. Iya. Sekarang aku mau nanya, kalau jatuh bangunnya menjadi seorang artis, itu gimana Kak Remon? Kan katanya sempat jadi pemain sepak bola waktu itu. Sampai bisa menjadi artis, komedian, dan MC itu ceritanya gimana? Jadi kalau ceritanya tuh awalnya gue memang main bola. Gue main di Liga Jarum, gue main di Liga Profesional. Kesini, kesana, kesini, sana. Karena siklus kontrak yang gak bagus, mengakibatkan gue harus banting setir. Gue gak bisa hidup di dunia bola yang setahun kesini, setahun kesana gitu kan. Jadi gue banting setir, gue kerja. Gue kerja di salah satu mega gym. Di salah satu mega gym gue kerja dan gue pikir itu tadinya gue jadi trainer. Ternyata enggak. Gue hanya kerja untuk gulungin handuk. Kalau kalian latihan di mega gym kan dapat handuk. Itu ada orang yang berkeringat-keringat gulungin handuk buat kalian di balik ruangan kecil. Itu orangnya gue. Salah satunya. Kalau kalian mandi kadang ada darah bekas apa kita nggak tahu kan. Itu yang ngebersihin gue. Yang masukin ke plastik untuk di laundry gue. Yang untuk ngegulung itu gue. Di dalam ruangan 2x2 lah kurang lebih. 2x3 lah. Segitu banyaknya member ya jatuhnya? Iya. Itu shift-shiftan tapi salah satu yang kebagiannya adalah gue. Jadi di balik orang-orang mengakses handuk-handuk bersih itu ada kerja keras dari orang-orang kayak gue. Gitu. Nah itu gue laluin selama hampir setahun. Setahun gue ngerjain itu, tapi gue pikir juga kok hidup kayak mau gini-gini aja. Sampai kapan nih? Gue mau makan dari handuk kotor, jatuh bahasanya gitu ya. Dulu gue inget banget gaji gue 1,5 apa 8 gitu. Gue bilang gue mau makan apa nih begini kan. Terus kalau gym tutup tengah malam, itu gue latihan. Jam 12 malam tutup gue latihan. Orang pulang gue latihan. Gue izin sama security, Pak boleh gak saya latihan? Boleh, latihan aja. Latihan. Karena gue mau maju. Di setiap mesin itu ada nama otot, nama gerakan, dan juga fungsinya. Itu semuanya dicatat. Saya pelajarin tuh. Gym tutup. Diledekin trainer lain. Diledekin saya. Ngapain? Apa greeter jatuhnya kan gitu kan. Greeter tukang handuk. Latihan biar apa gitu-gitu. Ada aja omongan gitu. Latihan salah bukannya diarahin. Malah diceng-cengin. Ada. Tapi saya nggak mundur. Terus latihan. Terus. Bener-bener sampai satu ketika tuh. Ada district manager yang ngeliat saya. Badannya bagus nih. Mau gak jadi pelatih? Saya mau. Bilang, saya mau. Itu emang dulu tuh saya nungguin banget. Nungguin banget kayak gitu. Saya ditawarin. Saya mau. Ya udah kalau mau. Bikin. Pas bikin. Saya kerja. Cuman dia bilang. Pas hari pertama tuh. Kenapa ya gak ada yang mau diajarin sama saya? Karena orang lihat tuh. Ya itulah saya bencinya orang ya. Mereka masih ingat saya dulunya siapa. Saya dulunya tukang handuk. Gak ada yang mau dilatih sama saya. Padahal saya udah lewatin training. Saya dioper ke Bekasi akhirnya.
Jauh nggak apa-apa, saya nggak ngeluh. Dulu nggak ada motor, saya ngangkot. Kerja, gitu kan. Nggak lama, kerja, nyicil-nyicil motor deh tuh. Bapak saya juga yang ngurusin. Udah kerja di situ kurang lebih 4 bulan. Baru deh tuh, saya udah mulai nunjukin tuh. Saya ngasih tunjuk sama orang yang dulu ragu sama saya gitu kan. Gue bisa. Saya 4 bulan saya ditunjuk jadi tim leader. Terus sampai diangkat jadi kepala klubnya. Wow. Iya, kepala klubnya. Di situ saya tunjukin tuh, saya tunjukin banget. Bukan berarti saya kesel, sakit hati enggak. Cuman ini loh, jangan suka ngerendahin orang. Nah, cuman berjalannya waktu saya ngerasa kayak ya udah hidup saya stuck di dalam tempat kita saja. Saya pengen sesuatu yang baru. Waktu itu ada pemilihan tuh, Elmen. Saya ikut pemilihan itu. Nah, alhamdulillah masuk. Begitu masuk, saya dikasih pilihan. Tetap di sini apa keluar. Yang saya kagetin adalah acara itu disponsori oleh gym ini. Tapi ketika ada perwakilan dari gym ini untuk ikut, nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Nggak tahu saya alasannya. Cuman copot baju atau ikut. Iya, ikut tapi copot baju atau tetap di sini. Emang itu pilihannya. Ya udah, saya copot baju, saya ikut. Berbekal rasa kesel lagi sih, akhirnya ikut. Dengan lawan latar belakang orang-orang ada, orang-orang pinter. Saya kan apa, jurusan SMA doang gitu kan, kuliah juga gak lulus gitu. Cuman alhamdulillah di situ berkat motivasi kuat, saya nunjukin dapet tuh peringkat 4. Saya dapat peringkat 4. Tapi pada saat itu saya merasa masih kalau saya ini Elmen, saya segalanya. Ternyata salah. Saya di luar, lu siapa? Nggak ada yang lihat saya juga. Casting sampai berjam-jam. Bahkan ya gitu, yang udah aturan masuk tiba-tiba bisa di cancel. Segala macam deh, banyak keluh kesahnya deh. Sampai dengan akhirnya saya ikut Men's Health. Saya ikut Men's Health. Saya juara di situ. Juara di situ barulah saya dapat pembekalan segala macam, acting apa, modeling segala macam, syuting, casting mulai dari film, dari sinetron. Dan itu saya pernah setelah lulus Men's Health, orang pikir enak mon sekarang syuting apa segala macam. Kentut, enggak ada enaknya. Saya 2 tahun tuh nganggur, kesini kesana, nggak ada kerjaan gitu, nggak ada kerjaan. Sampai di satu titik saya tuh bilang, ini hal yang paling bikin saya sedih sih, kayak saya tuh udah berharap banget saya bisa gitu kan. Cuman di hari itu saya bikin statement kalau emang hari ini saya casting gak lolos, saya mau kerja aja, kerja apa aja saya kerja deh. Saya bilang gitu kan. Cuman ya itu ya, maksudnya jangan pernah putus asa. Tuhan tuh pasti dengerin aja doa kita deh. Hari itu gue ke Bogor naik motor gue itu hancur hari itu deh pokoknya deh. Gue kehujanan apa segala macam dari Priuk gue ke Bogor. Nyampe di Bogor, gue casting. Begitu nyampe, orang itu bilang, kita nggak butuh karakternya. Gue tuh udah mau pulang lagi. Ya udah bang, kalau gitu makasih. Tapi abangnya bilang, abang dari mana? Dari Priuk. Gue bilang, saya dari Priuk bang. Ya udah bang, masuk dulu aja, ada kok. Saya bilang, nggak usah bang, kalau emang kasihan nggak usah terima saya. Saya bilang, saya pulang aja nggak apa-apa. Nggak ada beneran. Pas saya masuk, saya di casting, emang buat film apa? Kata saya, film action bang. Nah, begitu film action, tapi adegan yang dikasih tuh adegan romantis. Itu sempat saya bingung. Bang, beneran deh bang, kalau emang nggak ada, saya nggak usah dikasihanin kayak gini. Kalau emang nggak ada rezeki saya nggak apa-apa. Saya bilang, nggak bang, udah jalanin aja dulu. Saya casting tuh, ya udah, alhamdulillahnya besoknya saya ditelepon, masuk. Tadinya saya udah bener-bener putus asa, udah nggak mau, saya udah nggak mau syuting, udah nggak mau apa-apa, emang bukan dunia kerja saya. Kalau emang hari itu saya nggak lolos, saya udah ditawarin teman saya kerja buat jaga toko buku dia. Udah niat, tapi mungkin emang Allah pengen lihat saya sampai titik akhir tuh kayak gimana. Perjuangannya sampai mana ya? Iya, saya diterima, besoknya saya syuting. Lagi syuting baru 2 hari, break setahun.
Break setahun. Jadi waktu itu pemainnya Samuel Zilguin kena Belpasi. Struk sebelah kan, break setahun tuh film. Saya pikir ya udah nggak ada harapan. Cuman alhamdulillahnya di tengah-tengah itu ya udah sutradaranya nawarin saya untuk job-job lain. Dia ngeliat saya ada potensi untuk di komedi. Saya ditawarin komedi segala macem. Itu berkembang tuh sampai 16 film saya di situ. Terus mulai terjun ke FTV apa segala macemnya. Terus sampai dengan saya jadi di bawah asuhan Bang Aziz kan. Dulu kan Bang Aziz Gagap tuh dia emang satu-satunya orang yang mau nampung saya. Mau ngarahin saya gitu kan. Makanya saya terima kasih banget buat Bang Aziz yang dulu sabar gitu ngarahin saya, sama Bang Nay itu sutradara yang bener-bener mau hitungannya ngangkat saya dari got deh jatuhnya deh. Saya bukan siapa-siapa diangkat sampai bisa kayak gini. Itu orang-orang yang gak bisa saya lupain di samping support dari orang tua, istri saya juga kayak gitu kan. Ya tujuannya saya pengen berkarya di dunia entertainment, itu aja. Gak muluk-muluk saya, yang penting ada kerjaan aja dulu. Break ya udah sampai itu continuity sampai sekarang ini. Cuman titik terendah saya ya gue cuman bersyukur sih sekarang ditemuin sama orang-orang baik gitu, sama bisa ketemu Bilar. Bukan berarti dulu gue nggak ditemuin orang baik, cuman mungkin sekarang jalannya agak lebih dibukain aja gitu. Terus bisa ketemu Obas juga, bisa ketemu orang-orang yang bisa support karir gue, bisa membuka hal-hal yang harus bisa dieksplor dari dalam diri gue lagi. Kayak gitu sih, makanya kalau diinget-inget dulu memang sedih. Apalagi gue ada satu hal yang dimana gue pernah stripping, terus sebelum pandemi ini drop, keuangan gue drop banget. Memang manajemen gue nggak bagus waktu itu. Gue memanage uangnya nggak bagus. Jadi pada saat itu ada satu mobil gue tuh sampai ditarik. Dan itu satu-satunya mobil yang gue punya gitu kan. Lewat kerja keras gue. Kenapa gue sedih? Gue bukan sedih karena ditariknya sih. Gue nggak pernah ada hal yang bikin gue sedih sampai sesedih itu. Gue nggak pernah ada ikatan yang gimana banget. Maksudnya oke lah, misalkan nih mobil dari kerja keras gue, kalaupun toh ditarik ya nggak masalah, cuman barang doang gitu kan, apa ditarik silakan aja, gue nggak masalah. Cuman pada saat itu adalah momennya dimana gue udah janji sama adik gue, dia bilang minggu depan, Mon gue mau nikahan nih Mon, gue pakai mobil lu ya. Mobil gue waktu itu tuh gede emang, modelannya kayak Alphard gitu kan. Lu pakai Nal, gue seneng kalau lu nikah, lu bisa pakai mobil gue buat nemenin lu, gue seneng. Bilang, udah Mon. Cuman nggak tahu kenapa seminggu kemudian gue nggak pernah cerita tuh kalau gue emang nggak ada duit gitu kan sama dia. Mungkin kalau pada saat itu gue bilang, lu bisa nggak coverin dulu nih duit untuk bayar bulanannya, mungkin dia mau gitu kan. Tapi gue diem karena gue nggak pernah mau berbagi hal-hal seperti itu. Jadi taunya singkat cerita ditarik lah. Hal yang paling bikin gue sedih adalah gue ngomong sama dia. Gue bilang, Tal, gue minta maaf nih. Gue gak bisa bantuin lu nikah, gue bilang. Gue gak bisa nemenin lu buat nganter pengantinnya pakai mobil gue. Mobil gue ditarik, gue bilang. Gue ngeliat ada kekecewaan sih. Dari gestur dia tuh ada kekecewaan ngomong ke gue. Tapi dia tutupin itu dengan ya udah nggak apa-apa Mon, ntar gue sewa aja. Tapi gue sebagai abang tuh gue kayak ngerasa anjir gue nggak bisa bantuin adik gue nih nikahan gitu kan. Apalagi seminggu lagi. Dan bukan apa-apa sebenarnya pada saat itu bokap gue juga kan udah nggak bisa duduk lama-lama gitu kan. Kalau bukan mobil itu tuh kan kursinya nyaman gitu kan, gede kan. Kalau cuma mobil-mobil biasa bokap gue pasti sakit duduknya. Itu yang gue sedih banget. Akhirnya ya udah deh, gue ada temen, dia ada mobil yang bagus, dia pinjemin gue jemput bapak gue. Dan itu hari dimana gue ngeliat bapak gue udah 1,5 tahun gak pernah ketemu. Kondisinya tuh udah parah banget deh, udah kurus,
Jalannya udah susah. Pas akad aja, hal yang bikin gue nangis tuh bukan karena akadnya adik gue, tapi karena gue ngeliat keadaan bapak gue. Lebih ke Dulu bapak gue tuh gagah banget tau. Gagah banget, tapi pas adik gue kawinan itu gue gak tahu deh. Gue cuma minta biar dipanjangin aja umurnya. Amin, amin. Gue dikasih rezeki lebih, gue bisa bahagiain dulu deh. Bapak kita bantu doa ya, semoga kembali lagi papanya Kak Remon ini cepat pulih, cepat seperti sedia kala. Ya jadi ya udah bokap tuh setengah jam doang bisa ngadirin, setengah jam sampai 1 jam. Tapi gue ngeliat bener-bener dia nggak nunjukin rasa sakitnya, walaupun gue tahu dia nahan sakit. Sejam dia minta pulang, gue yang antar pulang. Itu terakhir gue ngeliat bokap gue. Sampai sekarang paling teleponan doang. Tapi ya udah, gue tahu hidup mesti berjalan terus kan. Gue harus usaha terus apapun itu. Paling enggak, gue masih harus bisa nyenengin bokap gue lah. Entah dikasih panjang umur atau enggak, tapi sebisa mungkin gue semangat terus aja. Pokoknya buat bantuin, bukan cuma bokap sih. Apalagi gue ngeliat anak-anak gue kan sekarang juga udah ya udah mulai gede-gede gitu kan. Ya semangat gue juga ada di semangat anak-anak gue juga gitu. Tapi ada momen bikin gue ngerasa gagal jadi bapak tuh. Itu kelar dari nikahan itu, gue duit udah nggak ada. Gue inget banget gue tinggal punya duit tuh 3 juta apa 2 juta gitu. Tapi gue nggak ngomong sama siapa-siapa. Gue cuma bilang, ini syutingan udah habis nih, nggak ada apa-apa lagi nih, gue harus ngapain ya gitu kan. Ya udah, gue sempet nanya sama temen gue harus apa ya gitu. Waktu itu ada orang yang mau bantuin dana, bukain coffee shop cuman kata temen gue, lu punya mental dagang nggak? Kalau belum pernah jangan dulu. Lu malu nggak? Gue bilang gue nggak malu. Kenapa? Lu mau nggak jualan samping gue di pinggir jalan tuh? Pinggir jalan gue jualan. Dia jualan burger, gue jualan kebab. Gue jualan di situ. Hujan-hujanan, panas-panasan, pokoknya gitu deh. Gue buka tutup tenda. Cuman pas gue lagi dagang itu kadang gue lebih sering mikirin anak-anak gue kayak, kok gue kayak gagal gitu. Gue bukan bilang kerjaan gue itu hina, enggak. Tapi kok gue gagal. Gue kayak, apa iya gue bisa nyenengin anak-anak gue ntar gitu kan. Apa ya hanya dengan duit yang pas-pasan gini gitu mereka bisa bahagia gitu kan. Karena gue gak mau apa yang gue rasain dulu terulang lagi ke anak-anak gue gitu. Jadi itu tuh bener-bener muter di otak gue tuh. Apa ya gue bisa lepas dari circle ini gitu. Dan gue gak tahu kapan. Itu gue sempet jualan tuh 1 tahun lah kayaknya sih. Hujan-hujanan, panas-panasan. Sampai wah banyak deh ada orang, bang udah gak laku ya bang jadi artis ya apa segala macem tuh gue. Tapi gue pikir ya udah ini hidup gitu. Kadang lu ada di bawah, lu kadang dihujat orang. Dan ini gue nggak ngada-ngada, bener. Ada yang ngomong gitu, udah gak laku ya bang jualan. Ada, beneran ada. Dan itu bukan 1-2 orang. Dan orang kita tuh masih suka yang kayak gitu. Tapi gue sakit hati, enggak, gue gak sakit hati, beneran. Dan gue bukan tipe yang kayak gitu. Lu mau hujat gue kayak apapun, gue gak pernah dendam. Sumpah. Karena siklus untuk ngebalasnya itu pasti ada dan bukan dari gue pasti. Dan gue gak pernah kesel sama orang. Pokoknya proses ini gue dapet ketika gue hijrah deh. Orang ngebusukin gue kayak apa. Gue selalu ngedoain kebaikan buat orang itu. Sumpah. Gue gak bohong. Ini gue ngomong gak bohong. Lu mau hujat gue kayak apapun, gue gak ada kesel. Gue doain kebaikan terus buat lu. Pada saat itu yang gue rasain ketika gue dagang kebab. Dagangan gue kehujanan, tenda gue kebalik, itu gue udah ngerasain semuanya.
ada yang ngebantuin. Ya akhirnya orang-orang yang gak lu sangka bakal bantuin lu malah bantuin lu. Kadang pertolongan tuh datang dari yang kayak gitu. Dan itu pasti. Jadi itu juga pelajaran yang gue ambil. Kadang semua orang tuh gak bisa kita nilai. Lu bukan orang yang ada di daftar gue untuk bantu deh. Enggak, kita gak boleh kayak gitu. Karena ternyata bantuan itu ternyata datang dari orang-orang yang kayak gitu malah. Yang kita gak sangka. Gak diduga. Dia bantuin gue. Dia temenin gue tiap hari. Itu teman-teman gue sendiri. Yang gue susah ketika gue di atas. Gue gak lupa sama mereka. Ketika gue di bawah pun mereka akhirnya inget gue juga gitu. Jadi apa yang lu tuai, itu juga yang lu dapat. Jadi ya alhamdulillahnya gue juga gak ngelupain teman-teman gue. Jadi mereka dapat. Cuman ya itu gue gak nyangka aja. Malah justru kawan-kawan dari circle gue yang keren, yang mewah, yang apa. Itu gak ada yang bantuin gue. Gak ada. Karena mereka lebih fokus mentingin dapur dia sendiri. Gak ada, jadi stop untuk berharap dari orang-orang kayak gitu. Mending lu fokusin sama orang yang ada di sekitar lu. Yang kelihatannya remeh tapi mereka punya mental bagus gitu. Jiwa sosial tinggi. Kayak gitu. Itu gue rasain banget. Terbalik. Ditabrak, iya. Apa iya, aduh. Yang ada di otak gue pada saat itu adalah gimana caranya gue bikin anak gue bahagia dan keluar dari circle kayak gini. Gue gak mau lah, gue punya anak gue ikut-ikutan susah kayak gue. Itu aja sih. Ya justru malah orang yang terlihat sederhana tapi mereka mau berbagi. Iya. Dibanding orang yang terlihat mewah tapi. Iya. Dan sebenarnya gue di sini nggak membahas berbagi dalam bentuk materi ya. Mereka tuh bantu gue dalam bentuk tenaga, support mental. Waktu, udah bang, gitu. Hidup pasti begini bang. Mereka tahu tuh gue ngedrop banget. Kayak si Adit. Itu gue bilang itu anak temen gue banget ya. Gimana ya, gue jatuh dia ada bener-bener di sebelah gue bantuin gue. Nah terakhir nih Kak Remon, harapan Kak Remon untuk hidup Kak Remon, keluarga, orang tua, apa harapan dari dalam hati? Harapan gue pribadi ya, gue bisa lah ngangkat keluarga gue dari circle kayak gini gitu. Terus gue bisa ngeliat anak gue tumbuh besar menjadi anak-anak yang seperti apa yang gue harapin gitu. Gue pribadi nih kalau ngeliat anak-anak gue, apalagi di sekolah, gue nggak berharap anak gue berprestasi. Dan kebanyakan orang tuh, gue nggak tahu ya pola pikirnya. Tapi gue ada di pola pikir yang gue nggak begitu berharap anak gue dapat ranking, berprestasi bagus dalam bidang akademik apa lain sebagainya. Gue cuma berharap anak gue tidak menimbulkan masalah di sekolahnya dan juga tidak menimbulkan permasalahan di pergaulannya kelak. Karena gini, kehidupan lu itu akan diuji ketika lu ada di dunia luar sekolah. Bukan ketika lu ada di fase-fase sekolah. Ketika lu ada di fase sekolah, lu akan selalu mendapatkan pantauan dari guru maupun orang tua. Di sekolah ada orang tua, di sekolah ada guru, di luar ada orang tua. Tapi ketika itu sudah terlewati, ini anak-anak kita nih akan menjalani fase yang sebenarnya jadi orang gitu. Nah, gue berharap selama mereka melewati fase-fase pendidikan di sekolah, ya nggak menimbulkan hal-hal yang berbau ribut, ngerepotin orang, lain sebagainya. Nggak nimbulin masalah lah pokoknya lah. Terus gue tuh tipe orang yang support lah. Anak gue mau apa aja gue support gitu. Dalam artian nggak harus. Orang kan selama ini ya udah lu belajar. Gue nggak yang gitu-gitu banget sih sama anak. Yang penting apa yang lu suka, lu jalanin. Karena yang gue percaya adalah skill yang bisa nganterin lu jadi orang sukses. Setuju. Bukan ya itu bidang akademik apa lain sebagainya, enggak. Jadi makanya anak gue ada bakat apa, skill apa, itu yang gue anter. Karena itu bener, itu bisa nganter dia hidup banget. Ya tapi gue nggak tahu kenapa sekarang banyak orang yang lebih mentingin kayak pendidikan akademik anak-anaknya gitu kan. Kalau gue angka cuma sekedar angka lah. Tapi mental, ketekunan, sama skill itu yang bisa nganter lu. Makanya itu yang mau gue tanemin sekarang ke anak gue.
Ya gue berharap seperti itu, dia bisa tumbuh berkembang seperti apa yang gue harapin. Terus juga ya gue pengen lah ngeliat istri gue juga sebenarnya berhenti kerja gitu kan. Kasian juga kan, dia juga kerja ikut support gue lain sebagainya. Nyokap gue juga, gue pengen lah ngeliat di usia tuanya udah gak gedebak-gedebu gitu, ngurusin cucu biar tenang. Nikmatin masa tuanya lah gitu. Ya semuanya smooth berjalan sesuai harapan gue aja. Kayak gitu, dan apalagi di tengah pandemi gini ya gue bisa sih paling enggak harapan gue ya karya-karya dari gue pribadi atau enggak skill dari gue pribadi masih bisa diterima orang, masih bisa dipekerjakan sama orang gitu kan. Itu aja sih, bisa panjang aja lah semuanya. Perjuangan hidup yang memang luar biasa banget ya Kak Raymond. Dari casting jauh-jauh taunya ditolak, tapi ternyata memang yang di atas punya jalan. Iya benar-benar. Yang mungkin kita nggak pernah sangka kalau sekarang kita lagi susah, besok belum tentu. Benar. Terima kasih loh Kak Raymond sudah bercerita di Sama-sama, Kobas Interview. sama-sama. Di balik sosok Kak Raymond yang selalu hahaha di depan kamera, di depan TV. Tapi saat ini dia bisa cerita pengalaman hidupnya dia yang luar biasa. Sama-sama. Pokoknya sekali lagi makasih loh Kak Raymond. Tetap kuat, semoga bapaknya cepat sembuh, ibunya Amin, juga amin, sehat amin. terus. Amin. Oke kemudian sebelum aku closing, aku punya quotes buat kemudian semua bahwa kita harus selalu mengingat ada orang yang senantiasa berdoa untuk kamu sampai dia lupa berdoa untuk dirinya dia sendiri, yaitu ayah dan ibu kita semua. Oke kemudian terima kasih sudah menyaksikan Kobas Interview bareng sama Debbie Kings. Aku pamit undur diri dan sampai jumpa di Kobas Interview selanjutnya. Stay safe.